Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Syifa Oktaviani dari Prodi Kesejahteraan Sosial dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan pengertian identitas nasional dan menurut Sumarno Sudarsono, unsur-unsur negara, identitas nasional Indonesia, integrasi nasional, dan sebagainya. Yang pertama itu ada pengertian identitas nasional. Kata identitas berasal dari kata identi, berarti ciri-ciri, tanda-tanda, dan jati diri untuk melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan nasional menunjukkan pada sifat kelompok yang memiliki ciri kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, dan maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Itu identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis, membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Menurut Sumarno Sudarsono yang tadi saya sampaikan, itu identitas nasional atau karakter bangsa tersebut tampil dalam 4 fungsi, yaitu pertama, sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan bangsa dan negara. Dan yang kedua itu sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa ini. Hal ini tercermin dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa dan pada khususnya. Dan yang ketiga itu sebagai pembedaan dengan bangsa lain di dunia. Dan yang keempat, identitas nasional merupakan suatu terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan unsur-unsur identitas nasional, yaitu suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa ini merupakan salah satu identitas yang dapat terlihat dengan cukup jelas. Itu terlihat umumnya pada sukunya, melainkan budaya-budaya yang melekat pada suku tersebut. Dan yang kedua itu agama. Agama itu golongan sosial dan klarifikasinya berdasarkan aliran kepercayaan yang dianut oleh individu tersebut. Itu seseorang semenjak lahir telah memiliki afiliasi kepada salah satu agama di Indonesia. Dan yang ketiga itu bahasa, pergolongan sosial yang didasarkan pada aspek simbolik yang secara arbiter dibentuk sebagai sarana interaksi. Dan yang keempat itu budaya. Budaya itu
dapat dipahami sebagai sistem pengetahuan secara pola pikir yang berada dalam pikiran manusia sebagai budaya atau teknologi dan gagasan yang dihasilkan sebagai budaya. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Faktor-faktor identitas nasional itu ada 3. Yang pertama, ada 2. Yang pertama itu faktor objektif yang meliputi geografis, ekologis, dan demografis. Dan yang kedua, faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan hasil interaksi historis antara 4 faktor penting, yaitu faktor primer, yaitu faktor pendorong, faktor penarik, faktor reaktif. Faktor-faktor itu ada 4, yaitu faktor pertama teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Itu bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah, serta bahasa daerah. Dan yang kedua itu faktor pembangunan komunikasi dan teknologi, itu angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Dan yang ketiga itu mencakup kodifikasi bahasa dan gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Itu bagi bangsa Indonesia, unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia telah merupakan bahasa resmi. Dan yang keempat itu meliputi penindasan, dominasi, dan pencairan identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Itu bangsa Indonesia 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain, itu sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Yang kelima, identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia itu ada 3. Yang pertama, identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Identitas instrumental yaitu berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata-tata perundang-undangan. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Bendera negara Indonesia, lambang negara Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Yang ketiga, identitas alamiah, yaitu meliputi negara, kepulauan, dan pluralisme dalam suku, budaya, bahasa, dan agama serta kepercayaannya. Itu proses pembentukan identitas nasional di Indonesia cukup panjang, dimulai dengan kesadaran adanya perasaan senasib sepenanggungan bangsa Indonesia akibat
ke zaman penjajah Belanda, kemudian memunculkan komitmen bangsa atau tekad, dan kemudian menjadi kesepakatan bersama untuk berjuang dan upaya yang lebih teratur melalui organisasi-organisasi perjuangan atau pergerakan kemerdekaan, mengusir penjajah sampai akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan membentuk negara. Dan yang tadi kan itunya. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa bentuk identitas nasional Indonesia. Itu ada 10 sebagai wujud konkret dari hasil perjuangan bangsa. Itu ada 1, dasar filsafat dan ideologi negara, itu Pancasila. Dan yang kedua, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Dan yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Dan yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keenam, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Dan yang ketujuh, hukum dasar negara atau konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ke-8, bentuk negara, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dibentuk pemerintahnya republik. Dan yang ke-9, beragam kebudayaan daerah yang telah diterima dengan kebudayaan nasional. Dan ke-10 itu kebudayaan nasional. Dan yang ke-6 itu integrasi nasional, yaitu usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional, sedangkan identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa, dan secara filosofis nasional itu membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Antara integrasi nasional dan identitas nasional Indonesia, negara Indonesia sangatlah terkait. Mengapa? Karena Indonesia terdiri berbagai macam suku yang disatukan melalui persatuan di bawah bendera merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui proses ini terjadi proses integrasi nasional di mana perbedaan yang ada dipersatukan sehingga tercipta kelarasan persatuan dari kemajemukan suku. Inilah yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Kesimpulan dari identitas nasional itu tadi adalah kepribadian nasional dan jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang salah satu dengan yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila. Itu tadi pembahasannya ada 5, yaitu pengertian identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional,
Yang keempat, identitas nasional Indonesia. Dan yang kelima, integrasi nasional. Referensi itu saya dapat ada di artikel dari Profesor Dr. Haji Suwarna Al-Mukhtar, Sarjana Hukum. Sekian dari saya, bila ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.